Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Sinta, salah satu praktikan kelompok 2 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi tahun 2025. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program mencari rata-rata nilai minimum, nilai maksimum, median, dan modus dari 6 variabel menggunakan Pascal. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya, dan ini adalah inputnya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, lanjut di bagian penjelasan program Pascal, penjelasan Pascalnya. Di sini tentunya kita menuliskan struktur umum Pascal, ada program, variabel, begin, dan end. Nah, program ini saya buat, sebenarnya teman-teman bisa membuat bebas, buat apa saja, eh, menghitung 6 variabel atau apapun, tapi karena di sini itu saya tidak ingin panjang-panjang, makanya di sini saya tulis rata saja, rata-rata, terus minimum, maksimum, median, dan modus. Tidak nilai minimum, tidak nilai maksimum. Bebas ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini ada variabel. Nah, variabel ini masukkan deklarasi variabel yang nantinya akan kita gunakan pada saat em, proses pada Pascalnya teman-teman. Di sini saya menggunakan N1, N2, N3 sampai N6, terus minimum, maksimum, total, modus, MN1. MN1 itu untuk mewakili modus N1, modus N2, modus N3, modus N4, modus N5, modus N6. Itu untuk memisalkannya teman-teman. Oh, bukan, ya memisalkannya di sini. Di variabelnya ya. Di sini menggunakan integer karena ini merupakan bilangan bulat. Kemudian ada rata-rata dan median. Nah, rata-rata median ini kenapa menggunakan real tidak integer? Karena rata-rata dan median ini nanti akan dibagikan teman-teman. Nah, hasil bagi itu tidak semuanya itu bilangan bulat. Oleh karena itu di sini menggunakan real, yaitu bisa berbentuk desimal maupun pecahan. Kemudian lanjut dibikin. Di sini kita mulai memasukkan perintah-perintahnya, sintaks-sintaks dan program-programnya. Di sini write input nilai ke satu. Jadi nanti pada input itu akan menampilkan, nah seperti ini teman-teman, akan menampilkan input nilai ke satu. Karena di sini write. Kemudian di sini di saya tulis read karena untuk apa? Karena read ini untuk menginput. Menginput apa? Oh, nilai dari N1 tadi, nilai ke satu tadi. Kemudian lanjut sampai N6. Kenapa sampai 6? Karena di sini 6 variabel. Lanjut. Nah, di sini total. Kenapa harus dicari total terlebih dahulu? Padahal tadi di awal kita itu ingin mencari rata-rata, minimum, maksimum, median, dan modus. Tidak ada tuh total. Oh, karena untuk rata-rata itu rumusnya kan total dari seluruh variabel dibagi dengan jumlah dari variabelnya kan. Nah, maka dari itu sini saya tulis total yang terlebih dahulu, yaitu variabel pertama tambah variabel kedua sampai variabel keenam, dan nantinya pada rata-rata itu akan dibagikan total yang tadi dengan 6. Kenapa 6? Karena 6 variabel. Oke. Kemudian di sini kita tulis right rata-rata 6 variabel adalah, nah di sini tuh untuk menampilkan nanti tulisan sebelum hasilnya ya. Nah, di sini ini rata-rata 6 variabel adalah. Nah, kemudian kita write learn. Write learn, kenapa pakai learn? Oh, karena di sini saya mau enter. Saya tidak mau dia berada di sampingnya, tapi saya ingin dia berada di bawahnya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan learn. Nah, dimasukkan rata. Rata dari mana? Dari sini. Rata itu total dibagi 6. Seperti itu. Lanjut, di sini kita mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ya. Fungsi ya. Saya menggunakan if di sini. Di sini saya input ya. Saya masukkan minimum sama dengan N1. Jika N2 kurang dari minimum, kurang dari N1 maksudnya ya, maka minimumnya adalah N2. Misalnya N1 itu adalah 2 dan N2 itu adalah 1 teman-teman. Nah, jadi pada saat masuk dia membaca minimum sama dengan N1, berarti minimumnya N2. Minimumnya tuh 2 kan? Nah, tapi dia baca nih di sini. If jika N2 lebih kecil dari
Minimum tadi siapa? N1, N1 tadi 2 kan. Nah, 2 N2 ini tadi berapa? N2 nya tadi misalkan 1. Berarti N2 ini lebih kecil dong daripada nilai minimumnya, yaitu N1 ini. Nah, berarti nanti dia akan membaca N2-nya yang minimum. Oke, dilanjutkan sampai N6. Kemudian maksimum. Nah, maksimum tadi kebalikannya saja, teman-teman. Maksimumnya sama dengan N1. Berarti jika N2 itu lebih besar daripada maksimum, lebih besar daripada N1 tadi, maka maksimumnya adalah N2. Dilanjutkan sampai N6. Oke. Kemudian di sini, nah di sini saya tulis lagi right nilai minimum 6 variabel adalah, jadi nanti dia akan menampilkan, nah ini seperti ini. Nah ini, nilai minimum 6 variabel adalah, di sini ada right learn minimum dari yang eh, perintah tadi teman-teman, dimasukin lagi ke sini. Makanya dia muncul berapa nih? Dia muncul 1. Kenapa 1? Oh, dari di input tadi, yang paling kecil tuh 1 teman-teman. Oke, lanjut. Nilai maksimum juga sama ya teman-teman, seperti nilai maksimum beda min dan max saja di situ. Kemudian, nah, di sini mencari modus, yaitu nilai yang sering muncul. Di sini gunakan MN1, saya misalkan ya, ini variabel baru nih. Teman-teman bisa mendeklarasikan variabelnya dengan apapun, tapi di sini saya menggunakan MN1. Kenapa MN1? Karena N1 itu nilai ke satu dan M itu saya ibaratkan menjadi modusnya. Jadi lebih mudah diingat saya, teman-teman. Nah, di sini MN1 sama dengan 1. Jika N2 sama dengan N1, maka MN1 sama dengan N1 plus 1. Maksudnya itu apa sih, teman-teman? Nah, maksudnya ini, jika MN1 tuh muncul, maka dia hitung 1 kan? Dan jika nilai N2 ini sama dengan nilai N1, maka N1 yang awalnya 1 tadi ditambah 1 lagi, jadi 2. Misalnya gini nih, misalnya kita ada 3 variabel. N1-nya itu sama dengan 5, N2-nya itu sama dengan 3, dan N3-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini dia akan membaca N1 itu satu variabel, Kak. Satu nih dibaca jumlahnya. Kemudian dia baca di N2. Dibaca if-nya kan. Nah, di situ kan karena N2 itu 3, berarti if-nya nggak jalan ya perintahnya di situ. Dia lanjut lagi masuk ke N3. Nah, N3 tadi kan 5. Berarti dia baca di situ perintahnya. Karena awalnya tadi N1-nya itu sudah berjumlah 1, ditambah dengan N5-nya ini juga sama, maka ditambah 1 lagi. Berarti ada 2. Seperti itu, teman-teman. Dilanjutkan ya sampai 6. Kemudian nah di sini tuh satu-satu ya teman-teman. Jadi MN1-nya dibuat sampai 6 kali, MN2-nya juga sampai 6 kali sampai MN6. Kemudian lanjut. Nah, di sini baru kita deklarasikan bahwa modus sama dengan N1. Jika MN1 yang tadi ya kurang dari MN2, maka modusnya adalah N2. Lanjutkan lagi. Jika MN2 kurang dari MN3, maka modusnya N3. Dilanjutkan sampai N6. Seperti itu. Kemudian di sini kita write lagi, dia untuk menampilkan pada inputnya ya. Nilai modusnya adalah ini, seperti nah ini. Nilai modusnya adalah, oke, nah kita right line lagi karena saya mau di bawah ya, saya mau enter ke bawah, tidak mau ke samping. Modus dari mana? Oh, dari sini tadi kan kita sudah memprogram, sudah menjalankan perintahnya nih, modus nih. Di sini kita lakukan prosesnya. Kemudian di sini kita masukkan lagi modusnya, seperti itu. Kemudian di sini mencari median. Nah, median ini kan kita sebelum mencari nilai tengah. Median itu kan nilai tengah nih, teman-teman. Berarti dari 6 variabel, nilai tengahnya itu ada di nilai ketiga dan keempat. Nah, nilai ketiga dan keempat ini nanti dijumlahkan dan akan dibagi dengan 2, teman-teman. Kenapa? Oh ya, pada median ini kita harus mengurutkan yang terlebih dahulu ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Karena itu di sini kita menggunakan if N1 lebih dari N2 dan N1 lebih dari N3, seterusnya, atau N1 kurang dari N2 sampai seterusnya, maka mediannya adalah N1 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya karena tadi median itu nilai tengah, teman-teman. Nilai tengahnya itu ada 2, yaitu N3 dan N4. Oleh karena itu kita bagi menjadi, kita bagi 2 seperti itu, teman-teman. Gimana kalau ini, kalau variabelnya 3? Kalau variabelnya 3 berarti
nilai medianya itu ada di dua kan? Ya udah, karena nilainya ada di dua, yang notabene adalah ada satu ya teman-teman, berarti tidak usah dibagi dua lagi. Seperti itu. Lanjut, di sini juga sampai N6, karena di sini ada 6 variabel ya teman-teman. Dan di sini kemudian ditulis lagi nih, right, nilai mediannya adalah, terus masukkan right learn, nilai median. Di sini teman-teman. Di sini sudah saya coba untuk menginputkannya. Di sini ya menginputkannya itu nilai ke satunya itu satu, nilai kedua dia itu satu, ketiga itu dua, keempat tiga, kelima empat, dan keenam lima. Dan di sini ada nih ya teman-teman, terlihat ya teman-teman, ada semua nih programnya berjalan, berarti perintahnya atau sintaksnya benar seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai mencari rata-rata nilai minimum, nilai maksimum, median, dan modus dari 6 variabel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.